Demokrasi Home Pimpah. Kenapa kita tidak mendayagunakan kearifan lokal berupa permainan tradisional untuk menjalankan demokrasi? Misal, mantra Home Pimpah alaihum kambreng, atau juga etos pemilu menggunakan pola pemilihan wo dawa sing dawa gak dadi, kan bakal lebih asyik. Berapa ongkos yang kita bayarkan untuk demokrasi, Pong? Bukan hanya angka rupiah atau harta berupa waktu yang kusinggung, tapi lebih terutama nyawa siapa saja yang harus kita jaga atau dibiarkan binasa. Sepanjang peradaban manusia dan demokrasi berlangsung, adakah kalkulasi metarasional, pertimbangan sosiokultural, kepekaan nurani, dan multi-approach lain yang kita libatkan menyangkut pertaruhan nyawa seseorang? Ingat, Pong, kehidupan memang bukan segalanya, hanya terminal, wasilah, dengan masa dinas atau outbound yang hanya sak ketipat meripat. Kalamhin bil basor, sekedipan mata. Tapi apakah dengan apologi itu lantas kita merasa absah dan ringan hati untuk menyepelekan nyawa manusia? 894 nyawa petugas KPPS tewas di pemilu 2019 silam. Terdata 5.175 petugas lainnya sakit. Kontestasi apa yang harus digadang-gadang sedemikian ngoyo dan reward apa yang diperoleh kecuali sekadar masa macul plus ngasak 5 tahunan saja? Itu semua bukan angka statistik belaka, Pong. Itu nyawa. Di balik satu angka itu ada 1000 cerita tentang anak yang lahir disambut senyum dan tawa bahagia keluarga, digendong ibunya, disayang-sayang, ditimang-timang, masa gemas masih berangkang, berlatih berdiri hingga berjalan dan berlari, fase disapih, diantar ke sekolah oleh sang ayah, bersikejar di sawah memburu layangan, sampai dewasa bekerja dan mencari pasangan. Masih melimpah kisah dan kenangan yang dia ukirkan lengkap dengan tawa dan tangis, senyum dan murung, jatuh dan bangun. Maka tidak mengagetkan, Pong, jika banyak orang tersinggung dengan omongan papamu, Lord Luhut, dan Pak Demu, Mahfud. Betapa korban COVID-19 ini sekadar dianggap bilangan angka semata. Kau akan makin pusing atau justru ketawa saat kau tahu kasus jenazah mati karena jantung. Ternyata pihak keluarga ditawari sejumlah uang agar mau dijadikan jenazah korban corona di Manado. Dunia memang panggung sandiwara, laibun walahwun, dan wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Teatrikal canda tawa dan pertunjukan tipu daya. Tapi ya, memang sang maha sutradara itu fa'alul lima yurid, maha semau gue, sakarepku. Juga soal ketimpangan, Pong, tentang penjarakan sosial di sana sini yang dirasa pilih kasih. Kalau jadi rakyat, merespon keramaian acara halal bihalal di IPDN Jatinangor, mereka cukup tepuk tangan sembari bersorak riang dan mendendangkan tembang lawas yang berbunyi, po ame-ame belalang kupu-kupu, elit ngumpul rame nek rakyat dipaidu. Lagi-lagi sok kritis, sok dalil, Bang. Maaf, siapa sih kita ini? Hanya remahan tanah yang kebetulan ditiupkan nyawa. Ada senepan yang dipajang di luar negeri sana berbunyi, imagine they delete Facebook and Instagram and boom, you are not an activist anymore. Soal pemilu yang sebentar lagi akan dihelat, entah jadi atau tidak di masa pandemik dan menjelang new normal ini, ada usulan sedikit masgul tapi lumayan recommended.
Kenapa kita tidak mendayagunakan kearifan berupa permainan tradisional untuk menjalankan demokrasi? Ya, semisal mantra hum pimpah alaihum gambreng yang konon berasosiasi makna darinya akan menujunya. Semua itu bisa kita gunakan untuk proses demokrasi di negeri ini. Juga etos pemilu menggunakan pola pemilihan dengan menjulurkan lengan masing-masing calon tanpa ketegangan, tanpa kesirikan ego sektoral, polarisasi partai, segregasi sosial, dan bersih dari pembunuhan karakter. Lalu penonton, dalam hal ini rakyat, mereka jadi saksi, dan para kontestan mulai beraksi dan membunyikan mantra wadawa sing dawa gak dadi. Kan asyik. Demokrasi dan pemilu kita jalankan justru dengan keceriaan, kepolosan anak kecil, keterbukaan, dan kejujuran. Aku ragu jika hal itu mampu melahirkan permusuhan. Patut dicoba. Berkhayal dulu, tercapai kemudian. Oh iya, ada 2 bonus cuplikan kisah nyata bahwa soal rasa syukur, keluasan jiwa, dan penderitaan, rakyat kita juaranya. Umpamanya tentang keikhlasan absurd seorang tukang bakso. Di saat yang lain sibuk berdagang giat di bulan Ramadan, ia malah libur total. Begitu ditanya kenapa libur total, ia menjawab enteng, halah mas, sama Gusti Allah sudah dikasih 11 bulan untuk dagang, kok ya sekarang masih belum puas. Bulan sekarang ya waktunya khusyuk ke Gusti Allah mas. Seketika aku dan temanku terbengong. Juga seorang ibu pedagang kopi asongan di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, yang menjual segelas kopi hanya Rp2.000, sedangkan yang lain rata-rata 5 sampai 10.000. Mungkin secara sorot pandang ekonomi ia merusak harga pasaran. Namun begitu kami tanya apakah masih untung atau tidak, jawabnya tegas tanpa gamang sama sekali. Ya jelas untung lah mas. Kalau saya bilang gak untung, gak bersyukur dong saya. Sudah terbukti kan Pong, siapapun yang memimpin republik besar ini sungguh beruntung sekali. Karena dirampok seberapapun, dilucuti setelanjang apapun, dan dikhianati macam apapun, rakyat kita masih memiliki samudra kebersyukuran dan pemaafan yang begitu luas dan dalam. Pertanyaannya, apa tidak akan kualat yang menzalimi mereka? Pandanarum, Mojokerto, 4 Juni 2020. Matno Wanakuncoro.